sahabat hari ini. Luar biasa bukan? Ya, kita mendapatkan luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar tubuh dan darah Kristus? Benar sekali, komuni pertama. Komuni pertama adalah hal yang paling penting dalam hidup seorang Katolik. Dengan menyambut komuni kudus, berarti kita ikut ambil bagian dalam diri Kristus, sehingga anak-anak memperoleh kekuatan baru, saling mengasihi dan mengampuni, baik di dalam keluarga maupun dengan sekitarnya. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai bekal untuk mendapatkan berkat dan kekuatan hidup seorang Katolik, menjalani perjalanan hidup bersama Kristus, Sang Sumber Ilahi. Setelah kalian menerima tubuh dan darah Kristus pertama kalinya, kalian diharapkan semakin rajin ke dalam perayaan Ekaristi, tidak malas berdoa, serta semakin mencerminkan teladan Yesus dalam diri kita sehari-hari. Peranan orang tua pada saat ini sangat diperlukan untuk mendampingi dengan tak jemu-jemu, membimbing dan mengarahkan kalian untuk semakin meningkatkan hidup beriman. Karena kiranya kalian menjadi semakin serupa dengan Kristus dan selalu rindu menyambut tubuh Kristus. Marilah sebelumnya kita menyatukan hati, kita memuji kemuliaan Tuhan bersama-sama. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita agar kita layak untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Firman Tuhan sore hari ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan agenda liturgi, hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus. Karena itu saya ingin mengingatkan para sahabat Yesus. Masih ingatkah kalian ketika terima komuni pertama? Nah, itulah kalian pertama kali menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu, sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, sebelum terima komuni kalian sudah dipersiapkan oleh para pembina yang cukup lama, supaya kalian benar-benar mengerti dan memahami bahwa yang kalian sambut pada saat komuni itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Ini seperti yang tersurat dan tersirat di dalam firman-Nya hari ini. Jikalau kita tidak makan roti hidup dan minum darah Yesus, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sahabat Yesus yang dikasihi Tuhan, dengan menerima komuni, kita akan bersatu dengan Yesus karena Yesus akan masuk ke dalam diri kita. Karena itu kita harus menerima komuni tubuh dan darah Kristus itu dengan pantas, dengan layak. Karena apa? Karena Yesus akan bersemayam di dalam diri kita. Dan di dalam perilaku kita, tutur kata kita, bukan diriku sendiri, tetapi Dia yang ada di dalam aku. Dengan demikian kita bisa memancarkan wajah Yesus dengan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan yang mencerminkan kasih. Contohnya saling menolong, saling menghargai, peduli kepada sesama, patuh kepada orang tua dan guru. Itu yang mencerminkan wajah Yesus. Kalian tentu saja sekarang rindu kan menerima komuni? Nah, jangan khawatir. Setiap hari Minggu ada misa online melalui live streaming dari gereja. Juga setiap hari sekarang di Paroki Sakramen Maha Kudus ada misa online setiap jam 6 sore. Ajak saudara dan orang tua untuk mengikuti misa itu setiap hari. Dengan demikian kita akan berjumpa dengan Yesus setiap hari. Ada relasi yang akrab antara kita dengan Yesus. Dengan demikian kita bisa memancarkan wajah Yesus seperti yang dikehendaki dalam firman Tuhan hari ini. Begitu sahabat Yesus yang terkasih, apa yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita, tubuh dan darah Kristus menguatkan kita, dan kita bisa menghadapi terutama saat-saat seperti ini, seperti harus tinggal di rumah, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Jangan lupa itu juga mencerminkan wajah Yesus, wajah yang taat kepada peraturan. Yesus juga taat kepada Bapa. Begitu, kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Terima kasih. Perasaan saya senang saat menerima tubuh dan darah Kristus. Komuni pertama adalah menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda bahwa kita sudah dewasa dalam iman sehingga harus semakin bertanggung jawab dalam iman kita. Jadi, perasaan saya saat menerima komunion pertama adalah saya di depannya Romo merasa sangat gugup karena itu baru pertama kali saya disuapin oleh Romo.
Tapi setelah itu saya merasa senang karena saya sudah bisa menerima tubuh dan darah Kristus di dalam hati saya. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi perasaan pertama saya saat menerima tubuh dan darah Kristus atau yang biasanya disebut hosti, saya tuh merasa senang banget ya dan lega gitu loh, karena setelah bertahun-tahun dari TK sampai kelas 4 penasaran banget rasanya hosti itu kayak gimana. Nah akhirnya pas kelas 4-nya itu sudah ngerasain hosti, enak. Perasaan Renzo saat menerima komuni pertama tentunya sangat senang karena Renzo sudah bisa menjadi anak Kristus. Perasaanku saat menerima komuni pertama adalah aku sangat merasa senang karena bisa menerima tubuh dan darah Kristus dan juga bisa lebih bersatu dengan Yesus Kristus. Perasaanku saat menerima komuni pertama adalah aku merasa senang karena aku bisa menjadi satu bagian dalam tubuh Kristus dan menjadi bagian dari perwataan pelayanan gereja. Halo teman-teman, nama aku Anya. Hari ini aku bakalan sharing perasaan aku waktu pertama kali terima komuni pertama. Jadi perasaan aku waktu pertama kali terima komuni pertama itu ada senangnya, ada deg-degannya. Deg-degannya itu karena baru pertama kali terima komuni pertama. Jadi kan selama ini belum pernah tahu rasanya terima komuni itu apa. Salah saya terima hosti, terus ikut maju ke depan kayak gini. Nah jadi waktu pertama kali komuni pertama itu udah tahu rasanya, jadi kayak deg-degan. Terus yang kedua senangnya itu karena bisa ngerasain gimana sih rasanya terima komuni pertama. Dan rasanya tuh kayak waktu terima komuni pertama itu damai banget. Bisa ngerasain kalau Yesus tuh bener-bener tinggal di dalam hati aku. Jadi ya teman-teman yang belum terima komuni pasti bakalan ngerasain hal kayak gitu. Ya, terima kasih. Komuni pertama merupakan pengalaman berharga bagi saya, karena saya dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus secara nyata di dalam kehidupan saya. Semoga dengan komuni, saya semakin dewasa dalam iman dan pelayanan. Walaupun saat ini kita tidak dapat menerima komuni secara langsung, tetapi saya yakin Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Komuni pertama menurut saya adalah menerima tubuh dan darah Kristus yang pertama untuk menjadi lebih dewasa dalam iman dan mengerti dalam agama lebih dalam untuk menaati aturan gereja. Waktu mau nerima tubuh dan darah Kristus itu rasanya kayak grogi. Tapi habis nerima itu rasa senang karena udah yakin Yesus itu ada di diriku. Dan semoga Yesus selalu membimbingku. Amin. Aku bersyukur dan bersuka cita karena pada tahun 2017 aku bersama 70-an lebih teman-temanku mengikuti misa komuni pertama, dan aku bangga pada diriku karena pada saat itu aku dipercaya untuk membawa persembahan pada saat misa. Aku memiliki pengalaman yang tidak pernah bisa aku lupakan sepanjang umur hidupku. Karena mulai saat itu, aku menerima tubuh dan darah Kristus secara langsung. Kiranya Tuhan memberkatiku, menyertaiku, membimbingku, dan menguatkan imanku sampai nanti maut menjemputku. Amin. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anggi. Hari ini aku bakal sharing tentang perasaan aku saat pertama kali menerima komuni pertama. Pertama itu deg-degan, terus yang kedua tuh senang. Deg-degannya tuh karena baru pertama kali terima komuni. Terus yang kedua senangnya itu karena aku bisa menerima komuni pertama. Soalnya dari dulu tuh aku selalu nanya ke mama papa gimana rasanya. Apalagi kan kakak aku udah terima komuni duluan. Jadi aku sering nanya, Anya gimana rasanya? Rasanya enak tak? Gimana gitu. Terus makanya tuh aku deg-degan terus senang gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya sungguh senang menerima tubuh dan darah Kristus, dan berarti saya sudah lebih dewasa dalam iman saya, dan kedepannya saya harus lebih baik. Perasaan saya ketika menerima komuni pertama atau tubuh dan darah Kristus, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena itu pertama kalinya saya menerima tubuh dan darah Kristus. Yang saya siasati saat ini mengenai komuni pertama adalah di mana kita menyantap tubuh dan darah Kristus secara langsung untuk hadir dan menemani badan kita. Tujuan menerima tubuh dan darah Kristus
menjadi pendewasaan iman saya. Dewasa dalam arti lebih dekat dengan Tuhan dan memulai lembaran baru dalam hidup gereja serta bersosial di masyarakat. Bagaimana Sobat Yesus? Seru kan pengalaman-pengalaman mereka? Ya, kalian tentu mempunyai pengalaman yang sama ketika pertama kalinya menerima tubuh dan darah Kristus. Luar biasa, sukacita. Mari sekarang kita ungkapkan sukacita kita dengan mengucap syukur dan menyatukan diri dengan berdoa dan memuji nama Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kehidupan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas rahmat dan roti kehidupan yang telah kami terima. Kiranya apa yang telah menyatu menjadi di dalam diri kami, menjadikan buah-buah roh yang akan berguna bagi kami di dalam kehidupan kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami berani menjadi pewarta dan menjadi garam bagi dunia ini. Kuatkan kami dalam iman ya Tuhan, dan tuntunlah kami selalu untuk menjadi anak-anak terang. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahiman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta.